Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno Bung. Buongiorno Juventino. Juventino Sa lama tak Nusantara. jumpa. Lama kita tak jumpa. Lama tidak jumpa. Rendang gulai. Tidak lupa. Enak itu kalau pagi-pagi. Kita belum sarapan ini. Iya, sudah mencari nafkah pagi-pagi. Sedang mencari nafkah, belum sempat sarapan kita. Kita sarapan bola Belum aja. sempat ya, sarapan menu terbaik pagi ini. Menu terbaik pagi ini. Penutup Serie A 3 poin penuh di Pierluigi Penso. Betul. Semalam nonton, Bung? Semalam ini wajib ditonton ini, walaupun mata merem-merem. Mermelek. Ya. Merem-melek ya, wajar. Betul. Betul. Semalam pertandingan juga seru. Wajar. Iya, betul. Seru. Meskipun nggak ada Bang Jai akumulasi kartu ya. Karena kena hukuman. Tidak ada. Cuman kita tadi malam dibantu oleh ex pemain Juve. Iya, yang ex itu Hans Nicolosi itu dia. Betul, dia melanggar Francesco Conceição. Ya. Iya, kita patut dia berterima kasih membantu itu. lah. Grazie. Dari dalam. Iya, betul. Hans Nicolosi membantu memuluskan Juve dalam meraih 3 poin. Penalti Locatelli, ya. Sangat membantu. Locatelli. Karena semalam juga Venezia permainannya juga kebobolan. Ya bagus, bisa bobol duluan itu. Juga bagus karena dia juga motivasinya berlipat-lipat untuk lepas dari zona degradasi. Tapi yang dilawan ini juga dia punya motivasi juga untuk UCL. Oke, ada kabar apa aja dari semalam? Dari semalam kita patut berbahagia ya Juventini semua karena ya target kita cuma satu itu dan kita sudah mencapainya. Kemudian AS Roma juga harus gigit jari dia karena mau mengejar. Ternyata meskipun mereka menang tapi mereka harus puas duduk di zona UEL. Ya, zona Liga Malam Jumat. Dan Lazio kemarin salah ya. Lazio kalah Liga Oren. Kalah. Betul. Ada kalah 2 dan kartu merah di sana. Kemenangan atas Lazio, layak untuk bertahan di Serie A. Degradasi, betul sekali, Bu. Dan harus berterima kasih karena adanya 2 kartu merah di sana. Rockmanoli sama Pierotti Rockmanoli, jadi kartu merah. Imbang lah ya. Ya, Rockmanoli kartu merah. Betul. Dan itu tentunya akan melumpuhkan semangat juang anak-anak Laziale. Dan sayang sekali Lazio. Leke Koulibaly yang nyetak gol ternyata ini. Aduh, sebentar jatuh. Baik, ini saking senangnya jadi anak-anak Roma nggak ada yang masuk ke UCL. Anak-anak Roma tidak ada yang masuk UCL. Tuh. Sayang sekali. Padahal terlambat ini masuknya Don Claudio Ranieri ya. Sir ya dia ya. Dia sudah dapat sir ya. Dia dapat sir karena juara bareng Leicester kemarin City. ya. Dengan Leicester City kemarin. Oh ya, dia Roma menang dengan tetangga sebelah ya, Torino ya. Dengan Torino. 2-0. Torino sudah tidak ada kepentingan apapun. Dia rela menghibahkan 3 poin. Tidak ada perlawanan di situ ya. Tidak ada perlawanan. Oke, gimana dengan Hans Nicolosi ini? Hans Nicolosi ini bukannya sudah dijual ya? Apakah pinjaman atau dijual dia? Sudah dijual. Ya. Sudah dijual, namun dia perasaannya masih seorang Juventino, jadi membantu dalam tanda kutip. Betul. Sama seperti Dean Huijsen yang sekarang dibeli oleh Real Madrid itu. Dia sempat bercerita bahwa
Iya, dia sempat bercerita bahwa dia sebenarnya masih kecewa dengan Juventus waktu itu. Karena dia sebenarnya Mm-mm. berharap untuk bermain terus sampai dengan tim senior. Dia sempat Oke. juga, tetapi nggak tahu kenapa kok dipinjamkan ke Roma kemudian dibeli oleh Bournemouth dan sekarang dia di Real Ya, Madrid malah. Ya, tetapi di Juve Real juga dapat Madrid penjualan tuh dapat dapat berapa keuntungan persen? juga ya sepuluh dari situ. persen atau berapa itu? Dapat keuntungan juga, cuman kan Ya, sayang. Memang Hudson ini juga bagus sebenarnya. dan Huijsen. Oke. Selanjutnya di bulan Juni kayaknya Juve juga ikut di World Club Championship ya. Ikut FIFA World Cup Championship. Nah, ini FIFA. ada nggak kok rencana Juve untuk membeli siapa atau mengoutkan siapa ini? Gosip-gosipnya sih yang paling santer itu Babang siapa itu? Eh, Dusan Vlahovic diincar oleh Kan Arsenal dan Chelsea. Arsenal, ya biasa. Biasa. Dusan Vlahovic. Kalau mau Juve, Iya, ya nggak ya nggak apa-apa, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Jadi Dusan Vlahovic yang Semalam main santer, nggak Dusan kemudian ini? Tuh, oh RKM, main dia menggantikan Randal Kolomoni menit ke-76. iya, iya, tapi Main nggak dia jadi sempat main. line up utama. Line up Enggak, kalau utamanya kan line up-nya Randal, RKM sama Yildiz. RKM. Sama ya itu kuncinya ada di Betul. Yildiz sebenarnya. Beberapa pertandingan tanpa Yildiz juga Juventus kesulitan. Iya, betul. Jadi dia bermain di kandangnya Bolonya sama Kandangnya Bolonya Lazio dan ya. Lazio kemarin Lazio. nggak ada juga. Tampak kurang Kesulitan juga. berkembang, iya. Dibuktikan semalam dia Dan juga cetak gol kan. betul mencetak gol di menit keberapa ya kemarin ya? 3-1, 3-1. Iya, gol Setelah pertama gol itu. dari Gol Kenan pertama. Yildiz. Iya, Iya, di babak pertama ya. Babak gol pertama kan gol balasan unggul ya, gol 1-2. balasan itu ya. Iya, betul. Betul. Syukurlah Gosip apa lagi ya eh ini? iya, banyak sebenarnya. Ini persiapan FIFA World Cup aja berarti. FIFA World Club Pers- gitu ya. Iya, itu dasarnya apa itu ya? Jadi Juve bisa masuk di FIFA Ah iya World itu. Club itu. Itu aneh Iya, banget ya. apa ya? Aneh ya. Karena dia Seperti invitation perhitungannya gitu mungkin ya. bukan sepertinya bukan atas dasar musim ini, prestasi musim ini, tapi prestasi musim-musim sebelumnya kayaknya. UEFA Mungkin. mencoba untuk tim-tim yang punya sejarah, punya histori yang bagus di liga-liga Eropa, nah, dia Liga kumpulkan masing-masing ya. liga masing-masing dan Jadi liga Eropa, ada prestasi di liga Eropa. Ya, sepertinya yang begitu. terkuat dari Italia ya kayaknya. Yang terbuat dari Italia. Italia yang ikut siapa? Inter, Inter Juve. tentu, terus Juve itu di bawah naungannya Ini FIFA kan ya ini. enggak sebenarnya FIFA ini Club begini, Bu. Ya, sebenarnya gimana? begini. Kenapa kok ini pribadi ya, asumsi pribadi ya. Ini kenapa kok sampai diadakan FIFA World Club Championship? Ya, ini karena mungkin waktu itu kan ada beberapa petinggi dari masing-masing tim besar di Eropa, Real Madrid, Juventus, kemudian PSG itu kan sempat ingin membuat liga tandingan ya. Oh betul. Ya, ini Apa? mungkin Super League. Super League ya. Nah, ini mungkin UEFA kan Iya, Super League. ketar-ketir juga kalau itu terjadi. Jadi ini mungkin eh, sarana untuk menghalangi itu. Jadi mereka juga diundang akhirnya. Akhirnya Kemungkinan membuat begitu itu juga, ya. membuat itu juga. Karena Super League itu juga backupnya luar biasa dari Luar sponsor biasa, JP Morgan. betul. Jadi Nah, hadiahnya juga nggak main-main nggak main-main. untuk klub besar yang operasionalnya juga besar, menggaji pemain Ya, mereka dilibatkan. besar juga kayaknya lebih mementingkan itu hadiahnya. Kalau Sandro Tonali gimana? Sandro Tonali Ya sebenarnya Sandro, sebenarnya sangat cocok sekali dengan atmosfer Liga Italia karena mengingat dia juga pernah ya main di Milan. Tetapi betul. akhir-akhir ini sempat sempat isunya itu meredup lagi karena kayaknya Tonalinya yang nggak mau. Tonalinya nggak mau kayaknya. Mm-mm. Sempat berembus Iya, kencang tapi beberapa hari ini
redup lagi. Dan kemungkinannya juga 45% ya untuk bergabung ke Juve. Betul. Nah, Iya, yang kemungkinan yang besar Osimhen kayaknya. Osimhen ya, Victor Osimhen ini juga Victor Osimhen. dikaitkan klub besar juga dengan Chelsea juga, jadi peluangnya mungkin kalau Dusan Vlahovic keluar, Osimhen bisa masuk. Lagian juga ini ya udah akrab banget dengan Serie A. Terus ada Lord Anthony juga ini yang paling menghebohkan. Anthony sempat juga diincar ya. Anthony. Sebenarnya begini, kalau Anthony saya nggak seberapa sepakat karena mestinya Juventus ini mempermanenkan Conceição karena dalam beberapa pertandingan terakhir bagus dia ratingnya. Bagus, bener. Conceição Terus tidak ini akan diperpanjang ya? Gimana? Enggak, dia kembali lagi ke mana ya? Klub asalnya ke Porto ya. Ke Porto. Ya. Porto, benar. Apa ini juga merupakan ada hubungannya dengan bapaknya yang sudah dipecat sama Milan? Jadi lebih baik berkarir di Portugal saja. Oh gitu, enggak juga sih. Enggak ada sebelum ya? Porto, mungkin enggak ada. Sebelum Sergio Conceição bergabung dengan Milan, itu kan iya. Francesco sudah bergabung di Juve. Oh gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya sama bapak yang desperate, jadi pindah aja lah nak. Nggak ada nggak ada lah titipan itu nggak ada. Itu kan titipan gitu berarti. Ya. Itu titipan. Iya. Cuman begini, kalau jadi besok itu pelatih Juventus adalah Antonio Conte, ini saya juga agak ketar-ketir karena Victor Osimhen ini apakah kemudian jadi direktur oleh Juve, mengingat gaya bermainnya dulu di Napoli dicadangkan ya kan, waktu Conte dulu itu. Iya, kita terputus dengan salurannya. Sampai wilayah-wilayah yang memang sinyal itu lari-lari. Wilayah yang sinyal itu susah ya, terlalu lincah seperti Chiesa, terlalu ya kan? lincah. Iya, terlalu banyak gocek ini sinyal. Sinyalnya terlalu banyak digocek, Bung. Oke. Jadi kembali ke gosipnya Conte yang bakal bergabung ke Allianz Arena. Allianz Stadium, Allianz Arena. Gimana? Stadium. Ya, saya sangat setuju kalau Conte itu bergabung kembali dengan Juve karena Juve ini jangan dulu untuk menargetkan Liga Eropa, Champion misalnya. Kalaupun di Liga Champion ya itu bonus karena kita harus memberikan mental juara kita di lokal, domestik. Di lokal, betul. Saya kira Conte itu mengembalikan cintanya Juve yang selama beberapa tahun sudah lama hilang. Iya. Sudah lama hilang. Mungkin kalau tipikalnya dari si Conte ini kalau mau mencari pemain, dia lebih suka dengan pemain yang bekerja keras. Apakah ini ada hubungannya dengan defensive midfield-nya Arsenal, Thomas Partey yang akan bergabung ke Juventus juga? Karena peluangnya ini gede banget ya, 80%. Thomas Partey ini mungkin Conte ini ingat temannya ya, David atau Didier Deschamps ya. Dia ada tipe pemain itu. Tetapi Partey ini juga kita lihat usianya juga sudah di atas 30 ya. Ya, 31. Jadi mungkin kontraknya pun nanti nggak bisa kemudian jangka panjang. Dia masuk itu 1-2 tahun. Cuman Conte ini nanti apakah jadi enggaknya kan tergantung Juventus. Apakah Juventus bisa menyediakan dana 200 juta? Karena Conte ini kan terkenal dengan pelatih yang jor-joran ya. Kan? Ingin bursa transfer. Ingin membentuk tim tapi harus ada finansial yang bagus di sana. Ya mungkin dengan salah satunya adalah menjual Dusan Vlahovic, dinilai menjadi jalan keluar 50. Untuk menambah pundi-pundi transfer. Iya. Tapi nilainya juga turun ntar. Iya pasti turun karena udah lama banget nggak dipasang, ya kan, lebih sering ke pelapis ya sekarang itu. Ya, dia dibeli 80 juta, dia dijual, harga jual sekarang 50 juta. 50, ya itu rugi banget. 50 juta, rugi.
Victor Gyökeres di bawah radar Juve juga ini Tuh. pemain Swedia Belanda, Victor Gyökeres. Ya, itu juga dengan Gimana? torehan statistik yang mentereng, dia mencetak berapa gol kemarin? Ada dari 68 pertandingan dia mencetak 57 gol atau 59 gol itu. Itu kan mentereng. Iya. Itu bisa dicoba di Juve. Kalau jangan nanggung-nanggung, langsung tanda tangan kontrak sebenarnya kalau dia. Iya. Itu pasti Dan radar usianya Real juga sudah Madrid, matang ya. Arsenal. Oh, udah matang nih. Betul. 26 tahun Ya, itu dibanderol 75 juta. Wow, 75 juta ya. 75 juta Itu untuk Victor itu Gyökeres. mengingatkan kita ke striker timnas Itali, Christian Vieri, itu ada tipe-tipe yang sama dengan Victor Gyökeres Oke. itu. Lebih sedikit Itu cocok oportunis lah. ya berarti kalau tipikalnya Betul. seperti Iya, Vieri. oportunis sekali. Dia sekali dapat bola tendang tanpa melihat gawang. Itu yang dibutuhkan Juve. Wah, ya itu adalah tipikal gaya permainan untuk di Liga Italia ya, yang Ya, lebih cocok sekali. mengandalkan untuk finishing yang begitu Trezeguet matang. seperti itu, Bu. Trezeguet dulu Ya, seperti itu. betul. Terus ada lagi Kim Min Jae juga Kim Min Jae juga dibidik. bagus. Namun sekarang kayaknya lagi cedera ini Big Kim Cedera, ini. makanya Iya, dia tidak jarang sekali dimainkan oleh Bayern Munchen. betul. Dan Tapi kalau sangat dijual cocok pun di Liga Italia. ya, karena terbukti adanya Kim Min Jae juga Napoli bisa juara Napoli kemarin. juara. Dan mungkin dengan adanya Conte, Kim Min Jae bisa bergabung dengan ex-bosnya di Napoli waktu itu ya kan. Iya. Saya harus menyalip truk ini. Oke, hati-hati Bung. Ya, aman, aman. Ini mendung cuaca di seputar saya berada di Como ini, seputar Wah, mendung. sedang di pinggir lautan yang luar biasa Pinggir ini laut ya. ya, Di karena Como ini. berbatasan dengan laut. Iya, Como ada truk engkol juga ya kan. Ada di sini. Ada itu. Ini ada. Wah, ini udah mulai Anda menjadi robot ini. Seperti Peter Crouch ini. Suaranya udah putu-putu ini ya, kita tahu daerah Como ini juga banyak jammingnya ini. Banyak. Kalau Anda tahu Como ini, kalau kita main ke pinggir laut itu kita disambut bukan hanya deburan ombak, tetapi kita juga disambut kawanan ubur-ubur, Bu. Waduh, ada ubur-ubur juga. Kawanan ubur-ubur, Bu. Ubur-ubur berwarna coklat ini. Oke, mungkin ada gosip terakhir ini KDB ya. KDB. Betul. Kang Deddy Kevin De Bruyne, bukan KDM ya kan, Kang Deddy Mulyadi. Iya. KDB ini ya, bergabung meskipun usianya juga udah nggak muda lagi, tapi kayaknya Juve itu karena sebagian besar itu dihuni oleh bocil-bocil, jadi butuh kayak perlu sosok ya. Pemimpin ya kan untuk betul. Sama halnya ketika Pirlo masuk ke Juventus tahun Conte pertama kali juga masuk 2000 tahun 2011 ya. 11. 2011 ya, itu juga terbukti kan Pirlo Ya, membawa nuansa berbeda di permainan Juventus. betul. Sekarang Kevin butuh, meskipun posisinya tidak seperti Pirlo, tapi kita butuh sosok Zidane. Kita lama kehilangan Zinedine Zidane. Nah, itu ada di Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ini Ya. paling pas untuk sosok pemimpin di ruang ganti ya kan. Jadi kayaknya nih anak-anak itu butuh panutan gitu kan. Butuh panutan di ruang ganti pemain. Dan media Italia pagi ini banyak sekali diwarnai betapa rasa bahagianya
legenda-legenda Juve ada Ciro Ferrara ini juga mengkonfirmasi bahwa Udah. Juventus ya bakal ngelatih di Juventus nih. Jadi ada dukungan dari rekan setimnya dulu. Ferrara ini bilang bahwa Mau mendukung Conte. oke lah ini. Iya, mendukung Conte untuk kembali ke Allianz Stadium. Gitu. Terus ada dari Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, Laurent katanya itu De cuma joke. Laurentiis. Ya. Iya, ya Aurelio De Oh gitu. Laurentiis itu katanya cuma joke aja kalau Juve mau balikan sama Conte gitu. Jadi kayaknya nih satu sisi Napoli si Laurentiis ini mempertahankan Conte, tapi Conte dalam hatinya ini ingin kembali ke Turin Ingin gitu kan. kembali. Makanya Mungkin nggak? Conte Iya, sempat memberikan syarat 200 juta, sediakan uang 200 juta dan saya akan bertahan di Napoli. Gitu, Bu. betul. Dan ini juga ada kabar-kabarnya juga tukar guling Allegri bakalan ke Napoli kalau Conte itu ke Ah, Juve. Ini gimana nih? Gimana nih? Gimana? daripada Allegri yang ke Menurut Juve, Juve kayaknya belum siap mental. Karena belum? Allegri ini adalah Ya, pelatih kesayangan dari Conte ya, kesayangan dari Agnelli, sehingga John Elkann ini nggak Agnelli. mau kemudian ya nggak mau Mm-mm. disamakan dengan saudara sepupunya. Kalau Conte ini kan masih masih nggak seberapa dekat ya. Meskipun Conte ini adalah Betul, pelatih pertama yang direkrut di era Agnelli. betul. Jadi Ya, dia jadi kurang biar 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 apa ya? Allegri lah, Meskipun nggak deket, biar Allegri saja yang ke Naples gitu. biar ke Balik ke Napoli, Turin, biar dia Conte. nggak. Jadi dan juga ketika nanti Conte akan gabung ke Bianconeri, ada sosok juga selain tadi yang kita apa namanya ulas, ada Victor Osimhen, itu ada sosok Jonathan David. Nah, ini gimana nih? Jonathan David dari Jonathan, betul. Lyon. Sorry. Dari mana The sih Lens, Jonathan David Lens, nih? or CDC Lens, Lens, Lens. Ah, ya dari Lens. Ini juga Ya, lagi pemain Kanada eh ya ini. Ya? ya kan Pemain, ada. iya pemain Ya, Kanada. Jonathan David sih sebenarnya opsi ya, opsi kalau Osimhen atau Care atau pemain-pemain yang kelas satu itu tidak bisa didapatkan sebenarnya sama Mm-mm. Juve. Jadi kalau Oke. kalau kita sebenarnya saya nggak kurang setuju sih kalau Jonathan David ini masuk. Dan Kalau dia Osimhen gajinya lebih juga cocok. lumayan ini, ya, lumayan mahal Tinggi, juga ya, tinggi 5 juta, gajinya. 5 juta per pekan ini. Kenapa Juventus ini selalu mengarahkan radarnya ke Prancis? Karena cocok. Ya, Juventus beberapa kali merekrut pemain itu dari Prancis. Contohnya Randall iya, itu juga kan dari Prancis Randall juga. PSG. Ya, terus PSG, ada tapi ya terbukti sih, siapa? terbukti juga. Conan, Kingsley Coman. Konan, Conan Koman. atau Nah, ya, itu juga kan dari Koman PSG ya itu. Mm-mm. dari PSG. Sayang dia tidak bermain di Juve, tapi berkembang di Bayern akhirnya. Betul. Terus ada lagi yang udah lama, The Legend Paul Pogba, ya kan? Paul Pogba Pogba, juga David Trezeguet, itu Thierry Henry, semua dari Didier Prancis. Deschamps. Ya, jadi Juve Didier ada Deschamps, ikatan banyak emosi. Prancis. Ya, France connection-nya itu Betul. kuat. Kuat banget ya. Ini hujan deras, Betul. Bung, Jadi, di wilayah sekitar Como, Bung. waduh, kamu asal tidak hujan batu aja ya kan? Ya, so, Seperti di padahal Malang ini setelah winter kalah. time ya, masih masih winter time ya Oh, atau oh ya, sudah kelihatan summer ini? kelihatan Summer ini, seharusnya ini summer ini, tapi ini Komo agak nyeleneh ya summer. kan, winter Ada ya. jalan ya, pancaroba, ada pancaroba di Ya, sini. oh ada pancaroba untuk Komo. Ada. Jadi pilek-pilek itu wajar di sini. Wajar ya kan. Jadi es lilin udah nggak laku di Komo ya kan. Nggak laku, Kalau udah nggak ada.
Jadi untungnya kemarin malam itu bis dari Kenapa pemain diulang. Bianconeri, pemainnya itu bisnya aman ya kan? Oh, sangat aman. Bisnya Tidak aman ada ya kemarin itu. pelemparan-pelemparan itu. Ya. Kita Aman. di Italia tidak Meskipun seperti di Venezia Liga Konoha. Konoha ya Meskipun kan? Venezia, iya, Iya mereka makanya sangat kan legowo sekali. terdegradasi, legowo betul. Harusnya itu dicontoh oleh Liga Ya. Konoha ya kan? Meskipun di pekan yang ujung penutup krusial kalah, ya tidak harus diluapkan ke bis pemain juga Ya, ya kan. sangat Jadi fair, terbukti sangat fair aman. sekali ya. Kalau dulu kan World Cup klub itu kan di Arab World Cup. ya kan yang ngadain ya. Iya, Ya, itu World Club World Cup ya, Championship World kalau Cup. dulu Jadi klub tapi Piala Dunia klub gitu loh. Ya. Piala Dunianya para apa ya? Para Para klub sedunia juara-juara liga masing-masing. dari Liga Championnya ya, Liga Champion per ini ya, per benua apa? Iya, per benua ya. Kita lihat dulu grupnya. Oke, ini sudah muncul ini nih. Jadi di grup A Udah di World Cup, betul, udah. Di World Cup Club Championship ini, di grup A ada Al Ahly, Inter Miami, Palmeiras dan Porto. Wah, ini Conceição balik ke sini, kayaknya bisa main di World Cup Club ya. Conceição ini kalau kontraknya nggak diperpanjang sama Juve. Bisa. Itu di grup A. Di grup B ada Atletico Madrid. Halo? Oke. Iya. Lanjut ke grup B ada Oke. Di grup B ada Atletico Madrid, Botafogo, PSG dan Seattle Sounders Artinya dari ini, MLS ya. ini Oke, komentarnya Bung. Grup B. Iya. Ya, artinya ini FIFA World Cup Championship ini juga melibatkan tim-tim di luar Eropa ya. Gua kira Eropa. Iya, banyak banget. Jadi World Cup ya dunia jadi ya, ada namanya aja liga dunia ya. kayak peserta ini apa? Liga Champions Asia, terus ada Copa America, Copa Libertadores gitu ya. Copa Libertadores. Terus makanya di iya CR7 ada. juga dia ngotot pengen main kembali di klub yang ikut ajang FIFA World Cup ini. Betul. Terus ada grup C, ada Auckland dari Selandia Baru ya, Auckland City, Bayern Munchen, Benfica, Boca Juniors. Wah, di grup D ada Copa dari Libertadores. peserta dari Copa Libertadores dulu masih mentereng-menterengnya Martin Palermo, Ariel Ortega, kemudian masih banyak itu pemain-pemain yang main di Boca ada Juniors, Carlitos, Sarsfield, ya. Carlitos juga dari sana. Ada Carlitos, ini Tangan juga Tevez. Ada ini yang di grup D ada Chelsea, ada Tunis. Wah, ini Tunis ini siapa? Ada Flamengo dan Leo. Mungkin ya. Esperance Sportive de Tunis. Iya, klub dari Tunisia ini. Tunisia. Tunisia Liga Afrika. Liga Afrika ini. Betul. Wah, Afrika juga diundang ini ya. Keren banget ini. Dan ada Leon ini, klub Leon. Itu kapan, Bung? Leon ini Liga Meksiko. Ini mulainya bulan Juni. 15 Juni pembukaan, 15 Juni 2025. Betul. Oke. Dan untuk Italia, bentar lagi berarti itu Italia siapa itu? Italia kayaknya diwakili cuma Inter sama Juve aja. Juve. Iya, ini dua klub aja. Bianconeri beruntung sangat ya. Beruntung sekali Bianconeri. Sangat beruntung. Ya mungkin ada sejarah itu. Sangat beruntung ini. Sejarah di Eropa dan betul. Dan mau menggelar ini ya, mau menggelar pendiri Super League gitu ya, Super League. Ya.
Jadi FIFA Betul. harus turun tangan. Si Severin Untuk lobby-lobby menengahi itu FIFA ya ini, kan. kalau enggak ini nanti akan menjadi ketimpangan klub-klub besar yang membuat ya, liga ya. sendiri. Jadi ajang uji coba sekaligus ini ya, gengsinya lebih menarik daripada uji coba yang bertajuk piala-piala itu. Betul, Piala Ini lebih Ciki. lebih resmi ya, lebih resmi. Piala Ya, Ciki ini lebih piala Ciki. ya agenda resmi. Cuman mungkin agak terganggu buat pemain yang diundang ke timnas mungkin ya. Ya, karena Ya ada International Day. Biasanya setelah liga udah selesai biasanya itu jadwalnya ya, waktunya untuk timnas. biar Betul. biar Carlo Ancelotti ini segera melakukan debut. Dia juga yang pengen bukti juga Supaya debutnya bersama Vini Junior. ini Vini dan Junior Rodrigo. dan Rodrigo dan El Gasing. El El Gasing. Gasing, El Munyer. El Gasing Anthony. El Munyer. Oke Bung, sudah sampai mana ini di Como ini? Ini sudah sampai kota Como. Saya tadi lewat pesisir Como, sekarang sudah masuk ke kota Como. Kota Sudah Como ini masuk kita ke tahu juga kota sangat Komonya indah ya. sekali. Ya, bangunan-bangunan ala Italia ini, wah, takjub saya dengan Como. Selain Wah, kota sepak bola juga, wisatanya juga bagus di sini. wisatanya Kapan-kapan Bung bagus main-main dan ke terkenal. Como. Ya, Oke, siap-siap. Nanti kita ke Como. Minumannya juga ini ini kan luar dini hari biasa nih ya di di sini situ kan. di Como itu ya. Ya. Dari tanaman khas Como, sewalan. Sewalan Iya, Como. iya, 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 iya. Wah, enak ini di sini, di sini. Baik, 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 baik. Oke, itu dia tadi obrolan kita bersama Bung Bonucci tentang kemenangan Juve di laga terakhirnya di Venezia. Dan saksikan terus podcast dari Juve Morabilia setiap minggunya. Tentunya ada kisah-kisah yang menarik seputar Bianconeri. Tetap keep stay tune and arrivederci.